Setelah di episode sebelumnya, Minhwan menyerang Jiwon untuk melakukan hal yang tak pantas dengannya, aksi tersebut seketika bisa terhentikan saat seorang kurir pengantar makanan menekan bel rumahnya. Ini membuat Jiwon merasa lega. Dengan berbagai alasan, kurir tersebut tak kunjung pergi. Minhwan protes dan segera mengusirnya. Tak melewatkan kesempatan saat Minhwan di depan pintu, Jiwon langsung mendorongnya. Dengan tergesa, Jiwon mengunci pintu dengan gemetar. Minhwan berteriak dari luar untuk membukakan pintu. 가시라고. 치킨을 안 시켜요? 열어보라고 왜 그래 요즘에? Jiwon mengirim pesan. Seharusnya kau tidak melakukan ini. Aku bingung dengan sikapmu. Kau pikir hubungan kita seperti apa? Ia menjawab, aku pergi. Kau jahat sekali. Jiwon melempar sepatu Minhwan dan menutup pintu kembali dengan ketakutan. Aku mengerti kau tidak murahan. Tapi aku mencintai jiwamu. Badanmu kurus sekali, tak ada yang bisa aku lihat. Maaf soal malam ini. Lalu ia pergi begitu saja. Ini ternyata rencana Ji-hyuk yang mengirim kurir tersebut ke rumah Jiwon. Ia puas saat melihat Minhwan sudah pergi. Scan beralih, seorang pria bernama Eunho, dia adalah seorang koki yang berbakat. Cinta pertamanya adalah Jiwon. Ia berencana untuk datang ke reuni SMA. Seorang rekannya heran, karena dia bukan tipe orang yang akan menghadiri acara reuni sekolah semenjak patah hati oleh cinta pertamanya. Ia menjawab, jika ada pria yang tak dikenal memberitahunya tentang reuni SMA itu. Diketahui, sejak kejadian patah hatinya, ia tak mau lagi berkencan, bahkan berpura-pura memakai cincin untuk menghindari wanita mendekatinya. 사무에 있는 거 어떻게 알았어? 연락하는 애 없잖아. 그렇긴 한데 제가 여자친구가 있어서요. Hari Minggu tiba. Somin mengingatkan Jiwon untuk datang ke acara dengan tampil cantik. Somin sangat bersahabat dengan geng wanita yang pernah membuli Jiwon. Somin sangat dipuji oleh teman-temannya. Ekspresi mereka tidak senang saat mengetahui jika Somin masih bersahabat dengan Jiwon. Dia rendah hati, jadi bersikap baiklah padanya saat datang. Kenapa aku harus bersikap baik? Tanya temannya. Ingat, waktu aku memasukkan referensi dan membuatnya dapat kontrak kerja, ia juga menyukai Minhwan. Semua temannya heran. Bukannya kau Somin yang saat itu menyukai Minhwan? Dengan perkataan temannya, ia khawatir dan meminta mereka untuk tidak mengatakannya kepada Jiwon. 미란데르님한테 마음이 생겼나 봐. Kilas balik, satu hari sebelum acara reuni, ia menemukan anting yang sama di etalase sebuah toko. Jiwon membandingkan dengan anting yang ia punya. Sudah dipastikan anting pemberian Somin adalah imitasi. Ia mengatakan jika dirinya sangat bodoh pada saat itu. Di tahun 2011, di sebuah taman ia mengingat jika Somin juga pernah memberinya sebuah topi yang kembaran dengannya. Saat itu ia terlihat bahagia. 너무 예뻐. Tak lama, Minhwan juga bergabung. Minhwan mengetahui jika Somin menginginkan sebuah permen favoritnya. Dengan perhatian, Minhwan memberikannya. Sementara Jiwon saat itu masih terlihat dengan muka polos dan penurut. Tak ada rasa curiga. 아니, 진짜다. 그쵸? 네. Jiwon tengah pergi makan bersama Yohee. Dengan sikap Yohee yang bersemangat, Jiwon sangat menikmati waktu saat bersamanya. Yohee mengatakan bukannya Jiwon akan reuni pada hari Minggu. Tapi Jiwon menjawab ia masih ragu untuk datang. Jiwon menceritakan kisah pilunya saat sekolah. Dirinya adalah seorang korban perundungan oleh teman-temannya. Ini membuat pribadinya menjadi tak percaya diri dan sering membuat kesalahan. Yohee memberi nasihat jika Jiwon tak boleh menyerah dan melarikan diri. Ia harus mengetahui apa alasan mereka melakukan itu. Jiwon setuju jika memang dia harus pergi ke acara itu agar tak menyesal di kemudian hari. 인연! 사장님, 저 여기 튀김만두 6개만 더 주세요. Mengubah masa lalu menjadi sejarah tak bisa dilakukan dengan mudah dalam semalam. Yohee dengan baik merekomendasikan salon langganannya untuk merombak penampilan Jiwon agar terlihat semakin cantik. Bahkan ia menggunakan kartu keanggotaannya untuk membayar biaya perawatan itu.
Saat melihat cermin, Jiwon terharu dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia mengingat kembali dan membandingkan penampilan menyedihkannya di masa depan saat mengidap penyakit ganas. 처음 본 모습을 거울 속에서 만날 수 있게 해드릴 거예요. Kejadian pahit di masa depan terus menghantuinya sampai terbawa ke alam mimpi. Ia terbangun di tengah malam. Melihat Yohee di sampingnya, ia sangat berterima kasih karena saat ini memiliki seorang teman baik sepertinya. Jiwon lalu menerima pesan dari manajer Kang bahwa ia akan mempertimbangkan proposalnya dan meminta Somin untuk masuk ke timnya. Tak berselang lama, Somin meneleponnya untuk membahas terkait proposal tersebut. Bahkan tanpa malu, ia meminta supaya bisa mengambil alih proyek itu. Tak ingin membuat kesalahan kedua, Jiwon dengan tegas menolak permintaannya. Jiwon juga mengingatkan mulai saat ini Somin tak berhak menyuruhnya lagi untuk melakukan sesuatu di kantor. Ia tak boleh memaksakan kesenangannya untuk bersikap seenaknya kepada orang lain. Perkataan ini membuat Somin sangat kesal. 계속 이렇게 살지. Seperti terlahir kembali. Dengan penampilan yang sempurna, Jiwon dengan percaya diri berjalan menghampiri semua temannya. Somin tak percaya dengan penampilan baru Jiwon. Atas bantuan Yohee, saat ini anting yang dipakai Jiwon bukanlah imitasi. Keadaan berbalik saat teman-teman Somin mengatainya jika ia meniru gaya Jiwon. 황지원이가 이래 예뻐졌다고. 와. Satu kebenaran yang Jiwon ketahui. Untuk membuatnya semakin terlihat memalukan, Somin membeli 2 anting imitasi. Yang diberikan kepada Jiwon adalah anting imitasi Super KW. Sedangkan yang dipakainya adalah anting imitasi grade A. Hal ini dilakukan agar anting Somin terlihat asli dari anting yang dipakai Jiwon. 품인 척하려는 의지도 없는 무성의한 가. Untuk mengetahui alasan temannya melakukan pembulian, ia mengulang kembali adegan di masa lalu. Kata-kata menyakitkan yang ia dengar di balik toilet tak ada bedanya dengan saat itu. Tapi kali ini situasinya berubah. Saat melihat Jiwon, ketiga wanita itu terlihat sedikit ketakutan. 강지원 아까 자리 없던데? 수민 입고 따라본 거 아이가? Jiwon memberitahu kepada mereka jika Somin ingin menghinanya dengan memberikan anting imitasi. Jadi bukan ia yang meniru gayanya. Lagi pula apa yang aku irikan dan idamkan dari Somin. Jiwon juga mengklarifikasi mengenai tuduhan palsu tentang dirinya yang merebut Minhwan dan mendapatkan rekomendasi pekerjaan dari Somin. Ia memperkuat buktinya dengan menyerahkan kartu namanya sebagai manajer UNK yang telah bekerja selama 7 tahun dan menelpon Park Minhwan jika ia memang pacarnya. 부탁드립니다. 제가 지금 여보, 야. Tak merasa puas, salah satu dari mereka bertanya, kenapa ia saat SMA menyuruh Somin untuk putus dari Eunho. Jiwon mengatakan jika memang Somin saat itu menyukai Eunho, tapi mereka sama sekali tidak pacaran. Lalu di depan semuanya, Somin dengan sengaja memutar balikan fakta, sehingga tidak ada yang percaya pada perkataan Jiwon. Jiwon semakin ditekan. Untungnya, Eunho datang dan mengklarifikasi kebenaran yang dikatakan Jiwon. 우리 UNK 그룹을 물려받을 사람. Sebagai calon CEO UNK, Ji-hyuk telah memiliki perjodohan pernikahan. Kakeknya sangat marah saat mengetahui Ji-hyuk ingin mengingkari perjanjian pernikahan tersebut. Ji-hyuk mengatakan jika ia menginginkan pernikahan atas kehendaknya. Saat ini, Ji-hyuk sudah memiliki orang yang dia sukai meskipun cintanya masih bertepuk sebelah tangan. Ji-hyuk telah mematuhi semua perintah kakeknya, dimulai dari belajar bisnis di luar negeri, bekerja di cabang AS sampai masuk tim pemasaran. Kali ini, ia memohon agar kakeknya percaya pada pilihannya. 여자한테 홀려서 저러는지. Saat pulang, kakeknya menyuruh asisten untuk menyelidiki wanita yang dibicarakan Ji-hyuk. 안 될 싹은 빨리 자를수록 좋아. Masih tanda tanya apakah Ji-hyuk juga mengalami time travel. Karena ia beberapa kali membantu Jiwon menyelesaikan masalahnya. Dimulai dari ia memohon Eunho untuk datang ke reuni, sampai kejadian menyewa kurir untuk mengusir Minhwan dari rumah Jiwon. 수민이하고 안 사귀었다고? Sementara atas situasi yang terjadi, Eunho dengan gugup mendekati Jiwon dan memegang tangannya. Dari arah jauh, Ji-hyuk melihat keduanya dan merasa cemburu.
Kemudian secara tiba-tiba Eunho dengan lantang mengatakan jika ia pernah menaksir Jiwon. 좋아했다고! Saat Eunho menyatakan cintanya, aksi tersebut dihalangi oleh Ji-hyuk dengan cara menelepon Jiwon kalau dia mempunyai pekerjaan pada akhir pekan yang harus ia selesaikan. Eunho tak mau rugi. Ia meminta nomor telepon Jiwon. Meskipun pernyataan cintanya gagal, setidaknya hal ini membuatnya senang. 여기는 윈튼 호텔입니다. Jiwon kebingungan. Setiap akhir pekan, manajernya tak pernah mengganggunya untuk soal kerjaan kantor. Sementara, proyek yang mereka bicarakan ialah mengenai pameran tim pemasaran terkait proposal untuk mengalihkan biaya pemasaran ke sistem daring. Tim yang dimiliki saat ini terlalu konservatif, sehingga harus ada perubahan. Ji-hyuk meminta agar Jiwon bisa mendukung pendapatnya saat evaluasi nanti. Jiwon melihat beberapa platform TV Nur yang luar biasa. Dalam 10 tahun ke depan, platform TV tersebut akan sukses, bahkan sering digunakan untuk segala usia. Jiwon lalu dikenalkan pada Wang Heung-in, seorang tikus tanah yang sok berkuasa di UNK. Di masa depan, Jiwon mengingat ia akan memiliki kasus yang membuat namanya tercoreng. Ia juga pria hidung belang yang setipe dengan manajer Kim. 예쁜 여직원이 꽃 역할을 해줘야 일할 맛이. Setelah mengetahui semua kebohongan Somin dan isu negatif yang ia sebarkan tentang Jiwon, teman-temannya kini mulai memaki dan menghinanya. Somin bersikap playing victim. Ia mengatakan jika teman-temannya merundung Jiwon selama ini atas kemauan sendiri. Jadi berhenti untuk menyalahkannya. Tindakan Somin yang keji membuat mereka semakin kesal dan memanggilnya dengan sebutan jalan gila. 강지아의 고등학교 내내 욕 처먹고 다닌 게 누구 때문인데? 욕하라고 했어? 왜 난 탓이야? Sikap Pak Wang yang kolot tak henti-hentinya mengkritik proyek platform TV Nur tersebut. Bahkan saat Jiwon memberikan pendapatnya, ia juga kena semprot. Tindakannya yang semena-mena bahkan sering memukul karyawan tanpa sebab. 자꾸 시건방지게 말이 길어? 제정신이야? 정신이 있는 거야? 없는 거야? 야, 근데 네 여친 어디 딴 놈 있고? 진짜 캠핑장 가면 여자 꼬실 수 있다며. Jiwon menceritakan jika selama ini ada orang yang bersikap jahat padanya. Orang jahat itu tidak menyesali sama sekali. Ji-hyuk memberi saran supaya ia tidak boleh membiasakan diri untuk menyesuaikan pada orang lain. Seharusnya ia dapat menilai orang lain dengan baik. Ji-hyuk kemudian bertanya bagaimana mengenai dirinya. Jiwon menjawab, kamu baik. Ia senang. Menurutnya, kali ini Jiwon sudah menilai orang dengan tepat. Jiwon tersenyum saat melihat ponselnya. Ji-hyuk menanyakan apa ia melihat sesuatu yang lucu. Kemudian Jiwon menceritakan tentang teman lamanya sekaligus cinta pertamanya. Dengan cemburu, Ji-hyuk menyampaikan jika itu berbahaya dan akan mengingat tentang perasaan lamanya. Jiwon harus melupakannya. Tidak maksud begitu, aku juga sudah punya pacar. Muka Ji-hyuk berubah, tak berekspresi saat mendengarnya. Saat melihat Min-hwan dan Somin di jalan menuju rumahnya, Jiwon langsung menurunkan kursi mobilnya supaya ia tak terlihat oleh mereka. 야, 여기서 왜 이러고 있어요? 그게 Sandi pintu rumah Jiwon sudah diubah olehnya. Min-hwan dan Somin tak bisa masuk. Somin cengeng. Ia menangis atas apa yang terjadi padanya hari ini. Saat melihat dadanya terbuka, Min-hwan tergoda dan memberinya jaket. Ji-hyuk tidak menganggap aneh atas tingkah Jiwon yang menghindari pacarnya dan temannya hari ini, seakan ia mengetahui suatu hal. Di depan sungai yang luas dengan angin malam yang berhembus, Jiwon menceritakan tentang impian masa depannya kepada Ji-hyuk. Keduanya terlihat mengobrol dari hati ke hati dengan nyaman. Bahkan Ji-hyuk sesekali menyelipkan sedikit candaan saat mereka berbicara. Tak bisa menghubungi Jiwon, Min-hwan dan Somin akhirnya makan di luar bersama. Tabiat tukang selingkuh dan seorang pelakor terlihat jelas di wajah mereka. Karena antara Min-hwan dan Somin kini mulai timbul benih-benih cinta. 그렇겠죠? 진짜 최고. 짱 멋있어요. Yohee meninggalkan proposal desain interior yang menarik dan lucu di kamar Jiwon. Yohee menyarankan agar Jiwon segera pindah ke tempat baru. Jiwon berbunga-bunga saat mendapatkan telepon dari Eunho.
Keduanya membahas mengenai masa lalu saat Eunho menyinggungnya untuk tidak lagi berbicara padanya. Jiwon mengatakan ia sangat sedih mendengar hal itu. 저까지 말라고 한 거 그것 때문에 그랬지. Kilas balik di masa lalu, saat Eunho sedang patah hati karena cintanya ditolak oleh Jiwon, tanpa diketahui Jiwon apa yang sebenarnya terjadi, Eunho tiba-tiba marah saat bertemu dengannya. Sebenarnya, Eunho mengirimkan surat cinta pada Jiwon saat itu. Tanpa diketahuinya, Somin mengadu domba dengan memberikan surat balasan palsu kepada Eunho untuk membuatnya patah hati. 아직도 그 편지를 갖고 있다. 답장이라는 거 가지고 와줄 수 있어? Dengan tampilan yang fresh, Jiwon mengubah penampilan dan outfitnya saat kantor. Melihat ini, teman kantornya banyak yang memujinya. Ini juga membuat Ji-hyuk salah fokus. 내 여자친구 맞지? 아, 저 몰라보겠다. 미안합니다. Minhwan sangat bangga atas penampilan baru Jiwon. Saat di belakang, ia mendapat sorakan dari teman-temannya. Jika Minhwan begitu beruntung karena mendapatkan pacar cantik seperti selebriti. Setelah diberitahu teman-temannya, Minhwan menyadari jika tak ada yang beres dengan sikap perhatian Ji-hyuk kepada pacarnya. Ia kemudian memberitahu Jiwon untuk jaga jarak dengannya. Saat Minhwan tengah menggoda dan mendekatinya, Jiwon menumpahkan kopi ke celananya untuk menghentikan aksinya yang menggelikan. 너무 예쁘다. Somin mengkhawatirkan jika Jiwon akan bersikap salah paham padanya setelah situasi memilukan terjadi. Jiwon tetap berpura-pura baik di depannya dan mengatakan semua yang terjadi mungkin kesalahpahaman. 내가 그럴 리가 없잖아. 화가 좀 났었는데 생각해보니까 이상하더라고. Ji-hyuk menanyakan alasan Jiwon mengubah penampilannya. Apa ia mengubahnya untuk seseorang? Jiwon hanya merasa senang dan nyaman dengan penampilan seperti ini. Orang-orang juga bersikap berbeda padanya. Menurutnya, ini juga demi kebaikannya. Jiwon kemudian merekomendasikan Ji-hyuk untuk sedikit mengubah gaya penampilannya agar tidak terlalu formal. 왜 저래? 희연! Jiwon melihat Ji-hyuk keluar dari pusat perbelanjaan bersama Yohee. Ia menganggap jika keduanya sedang pacaran. Ia mengingat jika di masa depan Yohee akan mendapatkan masalah dan dimutasi ke divisi lain atas rumornya bersama Ji-hyuk. Fakta yang tidak diketahui, jika sebenarnya Yohee adalah adiknya Ji-hyuk dan cucu pemilik UNK. 오빠, 나 데려다 줄까지? Singkat cerita, Jiwon pernah mengatakan jika ayahnya selalu menggambar tanda hati di uang kertas sebagai tanda cinta untuknya. Anehnya, tanda hati tersebut juga ada di dada Ji-hyuk. Dalam scan ini terungkap jika Ji-hyuk mengalami hal yang sama dengan Jiwon, yaitu kembali ke masa lalu atau mengalami time travel. Kilas balik pada April 2023, Ji-hyuk menyaksikan Minhwan ditangkap terkait kasus pembunuhan terhadap Jiwon. Ia mengetahui dari pembicaraan teman SMA Jiwon tentang kisah perselingkuhan Minhwan dan kebohongan tentang Somin kepada Eunho. Tidak banyak kisah hidup Jiwon yang diketahui olehnya, tapi ia sangat menyesalinya. Sementara kisah Ji-hyuk yang mengalami kehidupan kedua disebabkan ia mengalami kecelakaan hebat setelah pulang dari melayat Jiwon.